Iya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Jelang Pilkada, dan bersama kami di studio JAK TV saat ini sudah ada Kiai Marsudi, Ketua PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat malam. Pertanyaan dari semua pihak tentu saja. Bagaimana kemudian PBNU menjaga netralitas dalam Pilkada Jawa Timur nantinya? Gimana mau menjaga netralitas? Wong semuanya sudah NU. Nah, kenapa harus dijaga? Oke, memihak kemana nih? Lah ya kenapa harus dipihak? Wong semuanya sudah NU. Baik. Jadi begini. Jadi NU itu namanya di pusat namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka orangnya besar-besar kayak gitu. Nah, setelah pengurus besar ada pengurus wilayah, cabang, MWC sampai ranting. Karena ini adalah di Jawa Timur, ya kita cuma dari PBNU serahkan saja semua ke NU wilayah Jawa Timur. Oke. Kiai-kiai sana, ibu nyainya, udah monggo silakan. Begitu. Kalau terkait dukungan-dukungan dari kiai-kiai kan tidak semua bulat mendukung calon dari satu calon saja, tentu saja kedua calon ini. Dari PBNU melihat? Ya kan itu udah biasa persoalan. Namanya saja memilih. Memilih ya kalau satu nggak milih tinggal ngambil doang. Pilihan itu ya karena ada dua atau lebih. Karena sudah ada dua maka tinggal memilih. Besok mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim merem saja itu udah ketahuan itu anunya ini, jarinya itu tut itu orang sana itu. Dua-duanya NU kan ya, jadi tidak begitu. ada masalah. Jadi dalam hal ini ijtihadnya semuanya kami serahkan kepada kiai-kiai dan ibu nyai Jawa Timur. Wes. Kalau gitu ada kiai-kiai, ibu nyai di Jawa Timur yang mendukung salah satu calon, ya pasti wong mereka punya calonnya masing-masing. Jadi tim sukses maksud saya. Ya pasti loh mereka punya masing-masing ya kan. Nah kalau sekarang mendukung itu ada yang dalam hati juga sampai tangannya atau sampai menyampaikan juga mulutnya, woro-woro gitu. Ya itu haknya beliau-beliau orang Jawa Timur. Mas Hadi, tanggapannya ini diserahkan, terserah ini sama yang ada di Jawa Timur. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau dilihat secara umum memang suasana hati teman-teman NU di Jawa Timur sedang galau. Karena suka nggak suka, keduanya ini adalah kader terbaik yang sedang dimiliki oleh NU saat ini. Gus Ipul incumbent, tentu dengan prestasi yang sudah ditoreskan. Pada saat yang bersamaan kita melihat Bu Hovifah yang juga memiliki tingkat prestasi, bahkan memiliki tingkat kepuasan melalui banyak survei yang sangat luar biasa. Makanya kemudian yang perlu dijaga dan dirawat ke depan adalah NU-nya. Saya sudah ngomong tadi Pak Kiai bahwa siapapun yang menang di Pilgub Jawa Timur, entah itu Gus Ipul ataupun Hovifah, tetap saja NU yang menang. Nah ini yang kemudian menjadi penting, menjadi insentif elektoral yang harus dipertimbangkan oleh. Nah kemudian yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan, jangan sampai apa yang sudah terjadi di Jakarta itu diulang di Jawa Timur, misalnya soal isu-isu dan sentimen agama. Anggaplah misalnya soal politisasi agama, oh ini ada penista dan seterusnya dan seterusnya. Yang begini sebenarnya mesti harus dihindari. Sekali lagi dalam rangka untuk menyelamatkan NU sebagai salah satu aset negara yang cukup potensial dan cukup diperhitungkan saat ini, Mbak. Kita nggak inginlah NU terluka karena persoalan politik yang sifatnya duniawi, kata betul, Pak Bambang. kata Pak Bambang tadi gitu ya, tidak mau melukai karena duniawi, tapi galau loh Pak Bambang. Gimana ini? Yang pasti kami pendukung Gus Ipul Mas Anas itu memahami lah sikap PBNU ya sebagai institusi. Kita sangat memahami posisinya. Namun demikian kan di Jawa Timur dinamikanya juga cukup berkembang, dukungan dari berbagai macam dari kiai-kiai dan dari pesantren juga kita aspirasi. Tentu pasti tidak menggunakan institusi. Kalau PBNU kan kita paham lah sikapnya seperti itu, pasti netral, tapi memberikan kewenangan penuh kepada warga Jawa Timur. Tapi saya yakin begini ini. Yang penting kalau siapa yang dekat kiai-kiai, itulah yang mau jadi. Oke. Iya. Dan siapa yang dekat dengan ibu nyai, itu yang mau jadi. Artinya apa? Siapa yang dekat rakyat Jawa Timur, itulah yang akan jadi. Siapa yang lebih dekat? Sebenarnya saya koreksi dulu Mas Adi tadi. Ya kita pastikan untuk Jawa Timur tidak akan seperti Jakarta lah. Oke. Itu penting itu. Tidak ada itu namanya
bisa dibawa ke Jawa Timur soal isu-isu yang dulu kemarin mengemuka di Jakarta itu. Kita pokoknya tadi saya singgung. Gegeran tapi selesainya ger-geran. Itu penting itu. Penting. Itu saya sampaikan. Jadi gegeran, gontok-gontokan dalam hal politik maksud saya, tapi selesai ya guyonan. Itu khas NU gitu. Jadi selesai, gak ada masalah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang lebih dekat? Mungkin PBNU yang besar. Yang lebih dekat dengan Pak Yai. Oh, semuanya sekarang lagi pada berusaha mendekat. Mendekat. Faktor histori? Kalau mau histori atau tidak, atau punya histori mau tidak punya histori, itu artinya begini. Orang NU itu dikader dari kecil. Coba pengkaderannya saja dari tingkat sekolahan, ada IPNU, ada IPPNU, naik lagi. Itu yang demikian itu mereka udah pada pinter-pinter itu. Kayaknya orang PBNU nggak perlu itu memberikan apa saja kepada mereka, itu udah pada pinter. Baik, kita angkat telepon dulu. Selamat malam. Dengan Pak Sidik di Sampang, Madura. Silahkan Pak Sidik. Terima kasih. Pak Sidik silahkan. Kami hanya menyampaikan beberapa hal. Saya dari awal mulai dulu waktu pilkada pertama, mulai Pak Dikarwo dengan Ibu Hovifah mengikuti sampai saat ini muncul kembali. Yang saya khawatirkan apa yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak di sini, betul dengan adanya momentum politik para kiai jangan sampai terpecah dengan hal ini. Namun itu harus kita sadari bahwasanya kedewasaan politik di bawah tidak sama halnya dengan politik-politik yang di atas. Saya yakin dengan adanya dua kandidat Bu Hovifah dan Gus Ipul ini akan membawa perpecahan yang sangat serius di kalangan para ulama. Ini saya yakin. Oleh sebab itu saya sarankan bagaimana hal ini tidak terulang kembali pada masa-masa politik yang sudah kita lalui. Baik. Ini kami sarankan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahrul Sidik. Ini ke Kiai Marsudi, dikhawatirkan akan memecah para ulama. Tanggapannya? Kan udah lama latihannya. Latihannya udah lama, dan alhamdulillah di banyak tempat, kan gak hanya di Jawa Timur. NU gitu. Nanti mungkin presidennya juga akan NU, nggak apa-apa kan? Nah gitu. Artinya orang NU latihan untuk semacam ini sudah lama. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah perpecahan. Itulah yang kita harus bareng-bareng menjaga perpecahan ini. Biasanya begini, kiai-kiai itu, walaupun di sini ini beda-beda pandangannya, pilihannya beda-beda, nanti ketika sudah urusan bangsa dan ketika sudah urusan umum, atau sebutannya para kiai itu, kalau sudah nyangkut lima selahati lama, itu akan jadi satu lagi. Itu biasanya begitu para kiai. Jadi artinya kekhawatiran di masyarakat seperti tadi Pak Sahrul Sidik sebenarnya tidak harus dikhawatirkan ya, karena... Ya karena gini, NU punya banyak kumpul-kumpul. Karena NU punya banyak kumpul-kumpul, lah fasilitas kumpul-kumpul ini bisa mencairkan ini untuk situasi apa saja. Baik. Lah ya, mau misalnya nanti ada acara kumpulan maulid, ketemu kiai yang tadinya beda pilihannya, akhirnya juga nggak jadi, marah dah. Nanti ada Rajaban juga begitu, ada haul juga kumpul lagi, ketemu lagi, udah hilang tersendiri. Nah coba kalau di negara lain ini, di luar sana itu, karena nggak pernah punya kumpul-kumpul kayak di NU, jadi kadang kalau sudah marah beneran, Pak, bawa bedil kan. Itu hebatnya Indonesia, punya kumpul-kumpul. Punya banyak kumpul-kumpul kita lanjutkan perbincangan hangat ini, pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, kembali saat lagi.